Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah Bersyukur Senantiasa Mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius 18 ayat 21 dan 22. Waktu berjalan terus, kita telah tiba di minggu terakhir di tahun 2022 dan bulan Januari 2023 akan segera datang. Apakah ada sengketa, sakit hati atau masalah yang belum diselesaikan sampai hari ini? Petrus berpikir bahwa mengampuni saudaranya yang bersalah 7 kali jauh lebih baik daripada kebiasaan orang Yahudi yang biasa mengampuni hanya sampai 3 kali saja. Namun Yesus menganjurkan agar ia mengampuni 70 kali 7. Ini berarti pengampunan yang tidak terbatas. Kita tidak perlu hitung-hitung dalam mengampuni orang lain. Sama seperti Yesus yang siap mengampuni kita tanpa batas, maka kita pun harus siap mengampuni orang lain tanpa batas. Kita telah melihat bahwa kebencian atau sifat tidak mengampuni itu merusak diri kita sendiri. Kita juga telah melihat banyaknya berkat dalam mengampuni karena kesehatan kita akan lebih baik, pikiran kita juga akan lebih sehat, dan kita pun akan lebih merasakan dekatnya dengan Tuhan karena memiliki kerohanian yang lebih baik, merasakan hidup yang penuh dengan damai, tidak ada musuh atau sengketa yang belum diselesaikan. Bila kita mempunyai kemarahan, perasaan dendam, perasaan marah, kita akan melihat sesuatu yang terjadi di bawah alam kesadaran kita. Bukan saja orangnya yang kita benci menyebabkan kita merasakan dampak pencurahan noradrenalin dalam tubuh kita. Misalnya, detakan jantung meningkat, pernafasan kita menjadi lebih cepat, dan sebagainya. Akan tetapi, apa saja yang mengingatkan kita kepada orang yang kita benci itu akan menyebabkan kita merasa tidak enak karena menimbulkan seluruh efek dari noradrenalin ini. Kita bisa marah melihat mobil yang sama yang dimiliki oleh orang yang kita benci itu. Kemudian marah melihat rumahnya, marah kalau berjumpa dengan orang tuanya. Aneh bukan? Padahal orang tuanya tidak berbuat kesalahan apapun kepada kita. Bayangkan kita tidak mau melewati rumahnya. Biarlah harus jalan keliling yang lebih jauh dan memakai bensin yang lebih banyak asal tidak lewat rumahnya. Namun itu adalah suatu kenyataan. Mengapa kita bereaksi demikian? Rumah, mobil maupun orang tuanya di bawah alam sadar diasosiasikan dengan orang yang kita benci itu, sehingga kita merasakan dampak dari noradrenalin tersebut. Nah, selama masih ada asosiasi di bawah alam tak sadar dari neuron yang mengingatkan orang yang menyakiti kita kepada noradrenalin neuron, pengampunan tidaklah mungkin. Sebab itu kita memerlukan hati yang baru. Inilah yang Alkitab katakan dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan transplantasi hati yang baru, di mana hubungan neuron yang mengingatkan kita terhadap orang yang kita benci dialihkan hubungannya dari neuron noradrenalin ke neuron endorfin, sehingga bila mana Anda bertemu dengan orang yang Anda benci, Anda akan merasakan damai. Anda masih tetap ingat dia telah menyakiti hati Anda karena Anda belum pikun. Namun noradrenalin efeknya seperti detakan jantung yang meningkat, pernafasan yang dipercepat, dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Luar biasa dampak memaafkan satu dengan yang lain bagi kesehatan jasmani, pikiran, dan rohani. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kita masing-masing. Marilah saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.